Ada. Ada. Sebuah naga besar. Oh. Naga yang terkenal. Oh, ada sosok naga juga di sana. Ya. Itu bukan mitos. Itu bukan mitos. Bukan. Ada wujud nyatanya. Ya. Subhanallah. Itu kenapa? Oh, ada sosok naga yang menguasai Sungai Mahakam itu. Sejarahnya bagaimana itu? Sosok naga itu siapa? Sejarah awalnya itu. Kenapa jadi naga di situ? Orang-orang Kalimantan Timur atau orang-orang Dayak di Kalimantan Timur yang kebanyakan hidup dan mengais rezeki dari Sungai Mahakam selalu terselubung oleh 7 misteri. Ketujuh misteri ini pun hingga kini masih tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Sungai Mahakam ini sangat terkenal di Kalimantan Timur dengan panjangnya kurang lebih 920 km. Aliran airnya melaju ke kawasan Kabupaten Kutai Barat di bagian hulu sampai Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda di bagian hilir. Muara akhir Sungai Mahakam adalah Selat Sulawesi, yang namanya sungai yang besar dan luas hingga membelah Kalimantan Timur. Jelas jika di sungai ini diliputi berbagai hal gaib. Apalagi masyarakat suku-suku di Kalimantan yang umumnya adalah orang-orang Dayak yang masih sangat percaya akan hal-hal gaib. Maka cerita-cerita yang menyangkut dunia gaib juga sangat merakyat. Bisikan atau getaran itu bahwasannya arahannya adalah dengan kerajaan Kutai Kartanegara. Memang nyatu. Tapi beliau memang ditugaskan untuk menjaga ya. Ya. Menjaga sungai sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Sebenarnya dia dari sosok yang nyata masuk ke alam gaib dan bisa berubah menjadi nyata. Saya tidak mau menyebutkan. Ya, nah ini Anda itu dulu menjadi pasukannya kerajaan Kutai Negara ini dulu menjabat sebagai apa? Hanya prajurit. Berikut ini adalah 7 misteri Sungai Mahakam yang dipercaya masyarakat. Yang pertama, misteri seekor naga Mahakam. Jika berbicara tentang misteri Sungai Mahakam, tidak pernah terlepas daripada naga. Naga ini sejak dulu kala selalu ada dalam cerita, sehingga ceritanya menjadi sebuah legenda yang subur. Yang namanya legenda pasti berada dalam dua sisi ini, antara benar dan tidak benar, dan antara ada dan tiada. Namun cerita itu menjadi berbeda ketika di tahun 1980 saat tengah malam muncul seekor naga di permukaan Sungai Mahakam. Matanya terlihat sangat terang dan besar sekali tubuhnya. Warga sekitar menjadi sangat panik dengan adanya kejadian seperti itu. Banyak warga yang menyaksikannya, sehingga ia tidak lagi sekedar sebuah cerita dongeng atau sekedar legenda. Namun keberadaannya di mana sekarang masih belum diketahui dan masih sangat misterius. Yang kedua, misteri air Sungai Mahakam ada daya tariknya atau pelet. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, apabila orang yang sudah pernah meminum air Sungai Mahakam, pasti suatu saat akan kembali lagi ke kota tempat sungai itu berasal. Meskipun kembalinya cuma beberapa hari saja, bahkan dalam hitungan jam. Entah itu hanya sebuah kebetulan saja, sampai sekarang masih menjadi misteri di balik itu semua. Hanya saja banyak sekali orang mengalami hal tersebut, bahwa banyak perantau yang pernah datang ke Kalimantan Timur dan pernah sekali minum air dari Sungai Mahakam, mereka akan kembali lagi untuk kedua kalinya. Entah kedatangan berikut itu secara kebetulan atau dengan rencana yang matang. Yang ketiga, misteri arwah penyelam yang gentayangan. Kabarnya di Sungai Mahakam ada penunggunya
yaitu arwah penyelam yang gentayangan. Hal tersebut terjadi karena dulu para penyelam yang diterjunkan ke sungai tersebut untuk mencari korban yang tenggelam ke dasar sungai. Namun salah seorang penyelam tersebut ada yang tewas saat itu, sehingga dia menjadi hantu dan sering menampakkan wujudnya kepada pengunjung di sana. Dan kepercayaan seperti ini memang bukan hanya ada di Sungai Mahakam saja, tetapi di banyak suku di Nusantara ini, bahwa entah di sungai, danau, atau di rawa-rawa, jika di situ ada orang yang tenggelam dan meninggal secara tidak wajar, maka akan terjadi banyak hantu di sekitarnya. Yang keempat, adanya ular lembu misterius. Berdasarkan info dari orang tua zaman dahulu dan masih terdengar hingga sekarang, bahwa di Sungai Mahakam terdapat ular lembu misterius. Kabarnya sosok itu memiliki tubuh berdiameter sebesar drum dan panjangnya membentang selebar sungai tersebut. Ciri khasnya terdapat pada kepalanya, yaitu mirip hewan lembu atau sejenis sapi. Kejadian paling parahnya dia pernah muncul, tetapi dengan kejamnya menarik rumah warga sampai ambruk. Yang kelima, misteri mempunyai 10 anak sungai. Sungai Mahakam mempunyai 10 anak sungai. Ke-10 anak sungai tersebut adalah Sungai Belayan, Kedang Pahu, Kedang Kepala, Batu Bumbu, Penyinggahan, Bakung, Berimbing, Telen, Tenggarong, dan Karang Mumus. Jika Anda penasaran dengan sungai tersebut, coba saja telusuri langsung tempat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa rizqan nabi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Kodam Suara Jagat. Terima kasih untuk seluruh channel kita dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga bisa video yang kami buat seluruh Kodam Suara Jagat mendapatkan wawasan dan ilmu yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini saya temani sama Mbak Deki, dan insya Allah malam hari ini kita akan coba mengungkap suatu tempat yang sangat terkenal dengan mistisnya, ya, angkernya, yaitu Sungai Mahakam. Sungai Mahakam ini yang ada di Kalimantan itu sudah tidak menjadi ini, ya, sudah pas. Semuanya rata-rata mengetahui tentang kisah dan keangkeran yang ada di Sungai Mahakam itu. Banyak sekali cerita-cerita dari masyarakat, dari berita-berita itu terkait Sungai Mahakam itu, tentang kisah dan juga kejadian-kejadian yang di luar logika, tentang sosok naga dan juga ular yang berbentuk kepala kerbau, dan mitosnya itu orang jika datang ke sana terus mandi dan terus minum air yang ada di sana, itu suatu saat akan kembali lagi. Katanya air ini mengandung istilah pengasihan gitu. Jadi setelah orang itu minum di air Sungai Mahakam, dia pulang, tapi suatu saat akan datang lagi kembali ke Sungai Mahakam. Nah, ini mitosnya ini masyarakat sangat kental sekali yang mempercayai itu. Apalagi Sungai Mahakam ini berdampingan dengan Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan sering sekali hal-hal gaib ataupun spiritual di sana sangat luar biasa. Jadi kita akan coba mengungkap sejarah Sungai Mahakam, kenapa memiliki sebuah mitos atau misteri atau kejadian yang gaib sering terjadi di sana dan terkenal angker. Nanti kita coba ungkap dengan cara mediumisasi. Kita akan coba tanya sebenarnya di alam gaib yang ada di Sungai Mahakam itu ada apa sih? Nanti kita akan coba informasi ini kita cari dengan cara mediumisasi. Kita akan coba hadirkan salah satu sosok gaib yang ada di Sungai Mahakam. Nanti kita akan berdialog. Kalau untuk sedulur pada bersama jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dan menjadi harus disaling lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya itu tergambaran. Terima saja.
agar kita bisa lebih waspada lagi, lebih berhati-hati lagi, dan bisa intinya bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mbak, langsung aja ya. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua keluarga yang itu tidak ada efek sampai di Indonesia ini selesai. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang murcah yang nirwana, bantu saya untuk menarik sosok gaib yang ada di Sungai Mahakam, yang mengetahui tentang sejarah dan kisah Sungai Mahakam itu. Sang yang murcah yang nirwana yang bisa menceritakan tentang sejarah Sungai Mahakam, tertarik dan terikat. Bisa terikat ini golongan apa ini? Bisa bahasa Malaysia tak? Kenapa? Hanya ngobrol saja ini. Kita semuanya bersambung langsung bisa bahasa Malaysia khusus bahasa Indonesia. Allah. Maaf, dengan siapa saya bicara? Kaget di sini ya. Mohon maaf kalau tidak sopan dalam menghadirkan. Mohon maaf kalau tahu-tahu udah di sini, ketarik di sini. Ini dengan siapa? Dari golongan apa? Siluman. Siluman apa? Ini begini. Siluman buaya. Siluman buaya dari mana? Ini siluman buaya dari mana? Dari pinggiran sungai. Dari pinggiran sungai. Sungai di mana itu? Takutnya Sungai Kalimalang yang saya tarik ini. Sungai mana? Sungai terbesar. Sungai terbesar. Ya. Yang ada di Kalimantan. Iya. Benar dari Sungai Mahakam ya, takutnya Sungai Kalimalang. Kenapa ditarik ke sini? Oh ya, mohon maaf. Ada urusan apa kamu dengan saya? Iya, mohon maaf. Saya tidak punya urusan sama kamu. Iya, tidak ada urusan. Cuma mau ngobrol saja, Mbah. Ini siluman buaya ini yang ada di pinggiran sebelah mana di Sungai Mahakam itu? Banyak. Banyak apanya? Banyak kerajaan-kerajaan gaib di sana. Oh, Bermacam-macam. banyak kerajaan gaib di sana. Ya. Yang paling tertua dan paling terkuat kerajaan gaib siapa yang memimpin di sana? Ada. Sebuah naga besar. Oh, Naga yang terkenal. oh, ada sosok naga juga di sana. Ya. Itu bukan mitos. Itu bukan mitos. Bukan. Ada wujud nyatanya. Subhanallah. Itu kenapa
ada sosok naga yang menguasai Sungai Mahakam itu. Sejarahnya bagaimana itu? Sosok naga itu siapa? Sejarah awalnya itu. Kenapa jadi naga di situ? Saya tidak mau menceritakannya. Sedikit saja. Tidak mau. Kenapa? Itu rahasia. Rahasia. Loh, ya mungkin masyarakat atau saya pribadi penasaran. Sedikit saja nggak apa-apa. Gitu. Saya tidak mau. Takut. Ya, Takut tidak dibolehkan. tidak, memang tidak boleh. Tidak boleh. Ya, ya. Lah, Anda ini jadi siluman buaya di sana mewakili kerajaan. Ya, Kerajaan gaib yang Anda pimpin. ya, Apa berarti Anda termasuk anak buah dari naga itu? Apa beda kerajaan? beda. Beda. Macam-macam. Kenapa di tempat ini bingung? Di sini ya. Tadi waktu dipanggil ke sini lagi ngapain? Ada di pinggiran sungai. Lagi ngapain di pinggiran sungai? Berjemur. Ya, Berjemur. Tapi di sana sering terjadi manusia yang tenggelam. sana itu sangat kuat keilmuannya. Ilmuwan dari siapa? Gaibnya. Semuanya. Semuanya. Ya, bangsa kalian itu siluman atau jin yang di sana nggak pernah mengganggu manusia kan? Tidak. Bangsa kami sana itu selalu damai. Tidak ada yang mengganggu. Tapi jangan coba-coba kalau mengganggu. Jangan coba-coba. Maksudnya manusia Akan yang tahu mengganggu. Gitu. akibatnya. Manusia yang mengganggu di sana. Ya, Dan manusia mengganggu bangsa jin yang ada di sana itu gimana? Kalau manusia yang seperti apa? yang sombong. Oh, tidak boleh sombong. Ya, Ya, menginjakan tanah di sana tidak boleh sombong. tidak boleh sombong. Akan tahu akibatnya. Tapi kerajaan gaib di sana karena saking banyaknya ini di Sungai Mahakam itu. Yang gaib apapun yang nyata ada. Oh, yang nyata ada. Ada. Kerajaan apa? Kerajaan yang tertua. Kerajaan yang tertua di tanah Jawa maksudnya? Tidak, Kalimantan. Oh, di Kalimantan. Kerajaan apa? Kutai Kartanegara. Oh iya, subhanallah, saya lupa. Saya pernah dengar itu di Nah, kamu orang Jawa. Jadi kamu tidak tahu ada kerajaan tua di sana. Oh, Kerajaan yang awalnya hanya ada di sana. kerajaan Kutai Kartanegara Negara. ya, yang dipimpin oleh Raja Mulawarman, benar itu? Ya, Oh, raja pertama. Turun menurun. oh iya, di sana ada kerajaan Kutai. Nah, ada hubungan nggak kerajaan gaib yang saat ini ada di Sungai Mahakam dengan kerajaan Kutai? Apa pernah ada hubungan tidak? Dulunya, ceritanya, kisahnya. Semua nyambung menyambung. Oh, Nah, di sana paling kuat keilmuannya. iya. Apa jangan-jangan kamu ini salah satu sosok prajurit? Dulunya prajurit kerajaan Kutai Negara. Iya. Oh, subhanallah. Ya, saya paham. Saya agak sedikit ada feeling tentang naga itu. Naga yang mana? Naga yang menjadi penguasa Sungai Mahakam itu. Ada hubungannya dengan kerajaan Kutai. Naga Mahakam. Iya. Oh, tapi itu tidak boleh diungkap ya. Tidak boleh. Iya. Tapi saya sedikit agak merasakan sebuah bisikan atau getaran. Bahwasannya arahannya adalah dengan kerajaan Kutai Kartanegara. Memang nyatu.
Tapi beliau memang ditugaskan untuk menjaga ya. Ya, Iya. menjaga sungai sampai sekarang. Sampai sekarang. Sebenarnya dia dari sosok yang nyata masuk ke alam gaib dan bisa berubah menjadi nyata. Saya tidak mau menyebutkan. Iya. Nah ini Anda itu dulu menjadi pasukannya kerajaan Kutai negara ini dulu menjabat sebagai apa? Hanya prajurit saja. Nah tidak sama rendah, tidak Ya, apa-apa. saya tidak merendah, saya prajurit. Benar prajurit. Dari alam gaib kerajaan besar yang ada di Sungai Mahakam, pernah dengar ya dengan nama Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana? Pernah dengar nama beliau? Pernah dengar nama beliau? Ya, Kenapa Anda menyebutnya beliau? Berarti Anda tahu? tahu. Tahu. Iya. Kenapa senyum-senyum mendengar nama beliau? Apa? Tidak apa-apa. Kita punya tugas masing-masing. Iya. Sama-sama menjalankan tugas ya. Ya, Iya. Terus nanti sampaikan salam buat raja kalian naga itu. apa kamu sudah menginjakan tanah di Kalimantan? Belum pernah. Ya suatu saat insya Allah kalau ada Allah mentakdirkan nanti bisa mampir ke Sungai Mahakam kalau ada waktu. Tidak boleh sombong kalau datang ke sana. Oh ya, terus apalagi tidak boleh sombong, tidak boleh sembrono. Ya, Hmm. karena bangsa Kalimantan baik-baik dan tidak bisa disakiti. Kalau disakiti semua menyatu, goib bersama yang nyata. Oh, yang ke sama yang nyata bisa menyatu. Ya, Jika mereka tersakiti. ya, Iya, iya. Iya. kamu mengerti. Ya mengerti sedikit tapi insya Allah dipahami dasarnya. Saya tahu kamu paham. Apa yang harus saya pahami ini kira-kira? Tentang keilmuannya. Iya. Insya Allah nanti kita kalau ada bisa ditakdirkan untuk ke sana, insya Allah silaturahmi di sana. Apakah suatu saat kalau saya ke sana, Raja Naga mau hadir? Untuk Tidak sembarangan orang menemui. oh, tidak sembarang orang menemuinya. Ya, 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 ya. Kenapa? Apakah beliau sedang melakukan sesuatu yang khusus? rahasia di balik rahasia. Rahasia di balik rahasia. Hanya orang-orang tertentu. Karena ini sangat jangkauannya sangat luas sekali dan istilahnya ini menyampai masa depan. Iya, alhamdulillah walaupun Anda memberikan informasi ini sangat bermanfaat buat saya. Insya Allah pesannya jangan sombong dimanapun tempat lah, bukan hanya di Kalimantan saja. Ya, Dimanapun tempat itu tidak boleh sombong, tidak boleh sembrono, harus sopan santun itu yang Ya. pertama. sopan santun harus dijaga. Iya. Tapi dulu belum lama terjadi banyak orang masyarakat menemukan sebuah peninggalan sebuah benda seperti benda-benda itu peninggalan dari kerajaan-kerajaan. Apa itu dari kerajaan Kutai juga? Benda yang mana? Banyak itu di berita seperti guci, seperti kayak pisau kecil. Itu juga dari kerajaan Kutai juga. Kerajaan Kutai itu sangat besar. Oh. Maka di daerah sana Hmm. terkenal naganya. Ada peringatan khusus. Peringatan khusus. Ya, Hmm. untuk memperingati naga itu.
Kalau ada apa kalau seumpama naga itu peringatan, memang ada, kan ada apa? Ada. Kalau raja naga ini muncul, itu udah peringatan. Orang Jawa tidak mungkin tahu. Oh Maaf, saya mengikutkan orang Jawa. iya, saya orang Jawa jadi saya tidak tahu. Tapi alhamdulillah sedikit tahu dengan obrolan ini. Alhamdulillah. Ya, kalau Anda sudah mengenal guru kami, Sang Nur Cahaya Nirwana, dan kita ternyata menjalankan tugas masing-masing, Ya, sampaikan salamnya kepada Raja Naga ya, dari beliau. Semoga suatu saat kita akan bersatu menjadi pasukan yang handal yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah. Ya sudah, itu saja. Ada yang mau disampaikan enggak buat kami ya, ataupun orang luar yang mau datang ke sana? Pesannya yang khusus apa? yang tadi. Jangan sombong, jaga sopan santun. Ya, insya Allah. Hati-hati mulut bicara di sana. Oh, jangan sembarangan ngomong. Iya. Ya, insya Allah, Mbak, mungkin pertemuan ini hanya sebagai pembuka saja. Suatu saat kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan oleh guru kami, insya Allah kami akan coba lebih mendekat lagi. Salam kami kepada Raja Naga yang ada di sana. Ya sudah. Silahkan keluar dari tubuh ini dengan baik-baik, tidak melukai rohani orang lain. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan semuanya tidak ada yang terbawa, dan semuanya tidak ada yang Sang Nur Cahaya. Dan semuanya tidak ada yang terbawa. Dan semuanya tidak ada yang terbawa. Alhamdulillah. Banyak sekali misteri yang belum terpecahkan sebenarnya, cuman ini luar biasa ya. Ada sejarah yang nyata tentang Sungai Mahakam, yaitu kerajaan negara, dan di sini ada sosok naga yang sangat dirahasiakan. Nah ini karena memang ada tugas khusus dan pesan-pesan untuk semuanya ya, siapapun dimanapun, jika kita mau pergi atau mendatangi suatu tempat ke tempat yang lain bukan dari asal kita, satu, jaga sopan santun, jangan sombong, dan jaga bicara. Itu yang paling penting. Itu pesan untuk semuanya saja, bukan hanya orang yang datang ke Kalimantan, tapi di semua tempat lah. Itu tidak harus jaga, intinya itu sopan santun, jangan sombong, jaga kata-kata. Ini sangat penting sekali. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat di video kali ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.